Shalom, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, under grace people, orang-orang hidup di bawah anugerah Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement, yaitu anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan anugerah Tuhan yang mendorong kita untuk kita hidup di dalam under grace and truth. God's beloved, orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai. Saya akan sharing kepada saudara malam hari ini sebelum kita tidur, yaitu uh, ditarik oleh anugerah. Adalah kuasa anugerah Tuhan yang menarik hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang melihat dan mengalami Yesus Kristus Sang Juru Selamat karena anugerah. Ya, ditarik oleh anugerah. Bapa, kami bersyukur sebab malam ini kami dapat bersyukur. Tuhan, terima kasih buat sekarang ini. Kami kan menikmati hadirat dan firman-Mu. Kaulah Tuhan yang memberkati kami. Ya, under grace people, orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, church, gereja Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-16, kita akan melihat Yesus Kristus ada di dalam kitab Kejadian pasal 16 ini, yaitu ketika itu saudara tentang Abraham, di mana dia memiliki istri Sarai, sebelum menjadi Sarah. Lalu ketika dalam Kejadian pasal 16 ayat pertama, Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan namanya Hagar, seorang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak, hampirilah hambaku, mungkin dari dia aku akan mendapatkan keturunan. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Sarai istri Abraham mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abraham suaminya sebagai istri, dan pada akhir tahun ke-10 sejak Abraham tinggal di tanah Kanaan. Abraham menghampiri Hagar dan wanita itu mengandung, namun ketika ia mengetahui bahwa dirinya mengandung, ia, yaitu Sarai, memandang rendah. Hagar itu memandang rendah nyonyanya. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Ketika dipandang rendah, Sarai itu kemudian melaporkan kepada Abraham. Dan Abraham berkata kepada Sarai, lihatlah hambamu ini ada dalam kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu. Lalu Sarai menindasnya sehingga Hagar lari dari hadapannya. Saudara, Sarai menindas Hagar, Hagar lari dari hadapannya. Karena apa? Karena Sarai merasa direndahkan oleh Hagar. Nah, tapi kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, the angels, saudara, the angels, malaikat Tuhan ini, kemudian malaikat Yahweh menjumpai Hagar di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju Sur. Dia bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang? Dan di manakah engkau akan pergi? Dan ia menjawab, aku melarikan diri dari hadapan Sarai. Dan kemudian saudara, ketika lari dari hadapan Sarai majikannya, malaikat Yahweh itu berkata, kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya. Kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya. Return thy mistress and submit thyself
under her hands. Kembalilah. Nah, lalu Hagar pun kembali, saudara. Ketika kembali, karena engkau sedang mengandung, kata malaikat itu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan maka engkau harus menamainya Ismail. Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Ismail itu artinya God will hear. Tuhan mendengarkan, Tuhan akan mendengarkan. Itulah arti nama Ismail. Kenapa saya sebut Ismail, bukan Ismail, karena L-nya adalah Elohim. Jadi Elohim mendengarkan. Nah, saudara, Hagar, dia orang Mesir. Berarti bukan Hagar ini orang Mesir, dan waktu itu memang bangsa Israel itu belum keluar, saudara. belum ada, karena apa namanya? Abram kan belum punya anak, nanti cucunya Abraham itulah bangsa Israel, ya kan? Hagar itu ditindas oleh istri Abraham, diusir, dan kemudian ketika diusir, malaikat Tuhan, malaikat Yahweh, apa saudara, menarik dia kembali. Nah, saudara, Abraham itu dia mendapatkan grace, anugerah. Anugerahnya apa? Anugerah itu apa sih? Anugerah itu adalah apa yang tidak layak orang itu terima, tapi dia mendapatkan. Abraham tidak layak dia terima, dia dipanggil keluar dari sanak saudaranya, dibawa masuk, dituntun menuju tanah perjanjian. Dan Abraham dijanjikan punya anak, punya janji Tuhan. Tapi Abraham kemudian ternyata istrinya mandul. Sampai dia umur tuanya 99 tahun pun masih belum punya anak. Dan berarti Abraham ini adalah orang hidup mendapatkan anugerah. Abraham ini hidup dalam anugerah. Dia dipilih oleh Tuhan, oleh Yahweh Elohim, untuk mendapatkan janji Tuhan bahwa dia dan keturunannya akan seperti bangsa, akan menjadi bangsa yang besar, diberkati. Tapi dia tidak punya anak, kemudian dia akan punya anak dari hambanya, yaitu Hagar. Hagar diusir, saudara. Dan malaikat Tuhan berkata, kembalilah kepada majikanmu. Abraham itu mendapat anugerah. Ada janji Tuhan. Nah, Hagar diusir keluar, jadi dia menjauh dari Abraham. Kalau dia menjauh dari Abraham, dia menjauh dari perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Menjauh dari perjanjian. Nah, karena Abraham ini hidupnya ada di bawah anugerah Tuhan, dia ada di dalam tuntunan anugerah, maka Hagar yang menjauh dari Abraham ditarik oleh malaikat untuk kembali. Artinya apa? Dia ditarik oleh anugerah. Saudara, karena apa? Dia sedang mengandung anak Abraham. Tuhan janji akan memberkati keturunan Abraham. Walaupun itu bukan anak dari istri yang sah, Sarah, dia kan keturunan secara fisik, keturunannya Abraham. Nah, saudara, kalau saudara melihat di sini, bahwa Tuhan pun sebetulnya tidak hanya memberkati keturunannya Ishak nantinya kalau lahir, tapi Tuhan juga akan memberkati semua keturunan Abraham itu diberkati, termasuk keturunannya Ismail. Keturunannya Ismail itu juga diberkati. Kenapa? Karena Ismail adalah keturunan Abraham. Berarti Hagar sedang mengandung janji Tuhan juga. Saudara, hari ini loh, keturunan Ismail itu diberkati sangat loh. Negara-negara yang merupakan orang-orangnya itu lahir dan merupakan keturunan Abraham itu sangat kaya dan diberkati. Negara-negara di Timur Tengah itu. Saudara, Ismail itu sangat
diberkati. Di Kejadian 17 ayat yang ke-20 ayat yang ke-20 dikatakan begini ya. Mengenai Ismail anaknya Abraham dari Hagar, aku telah mendengarkan engkau, karena itu aku telah memberkatinya. Lihat, Ismail diberkati kan? Dan akan membuatnya beranak cucu sehingga menjadi sangat banyak. Dan ia, Ismail, akan melahirkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya, ini keturunan Abraham dari Ismail, aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Sama kan? Berkat Tuhan kepada Abraham, dia dapat anugerah, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Kena juga kepada anaknya melalui Hagar, Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Lah kalau Hagar ini pergi menjauh dari Abram, bisa-bisa dia stres, dia menggugurkan bayinya, maka dia berurusan dengan Yahweh Elohim sendiri, dengan Tuhan. Tapi malaikat Yahweh, sekali lagi, malaikat Tuhan, malaikat Yahweh Elohim, menarik Hagar untuk tidak menjauh dari Abram, sang pribadi yang mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan janji Tuhan, keturunannya akan diberkati. Dan betul, ketika dia kembali, Ismail lahir. Saudara, Ismail itu diberkati Tuhan di Kejadian 17 ayat 20. Dari Ismail akan muncul 12 suku raja dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan di sini? Dia memiliki janji, dan janji itu juga kena kepada Hagar dan keturunannya. Menjauh dari Abram, dia keluar, diusir oleh Sarai. Sarai mengusir Hagar, tetapi Sarai tidak bisa mengusir atau menjauhkan Hagar dan Ismail dari janji Tuhan. Ismail itu bukan hanya sekedar mengandung. Hagar itu tidak sekedar mengandung Ismail. Dia sedang mengandung janji Tuhan. Karena Tuhan janji kepada Abraham, keturunanmu akan diberkati. Walaupun itu bukan istri yang sah. Karena itu juga kesalahan Sarai sendiri menawarkan Hagar. Tapi kan itu anaknya Abraham. Anaknya pun diberkati. Bukan berarti saya mengajarkan kepada saudara, oh boleh kawin dengan yang bukan istrinya. Bukan begitu. Yang saya mau expose adalah janji Tuhan ini loh. Janji Tuhan terkandung di Hagar. Tapi nanti keturunannya akan diberkati bukanlah yang dari Hagar memerintah, yaitu Israel, tapi yang dari Sarai. Sarai waktu itu ya belum Sarah. Saudara, yang saya maksudkan adalah Hagar, dia ditindas, diusir karena dia mengandung janji Tuhan melalui Abraham terhadap keturunannya. Dia ditarik oleh malaikat Tuhan untuk mendekat Abraham lagi. Artinya dia ditarik oleh anugerah. Saya beritahu sama saudara, apakah hari-hari ini saudara, engkau yang pernah mendengar janji Tuhan, engkau yang percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, engkau mengalami tekanan, penolakan, rejection, engkau mengalami seperti Hagar diusir, merasa tidak layak, bukan yang sah, ilegal ini, merasa terusir. Kabar baiknya, engkau di dalam Kristus ada terkandung anugerah. Kita diselamatkan oleh anugerah. Anugerah itu tidak akan menjauhkanmu dari janji Tuhan, dari pilihan Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Anugerah akan selalu membawamu dan mempertahankanmu untuk tetap hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya katakan amin. Hagar ini hanyalah hamba statusnya. Hanyalah hamba, dan dia juga Hagar ini dia adalah perempuan Mesir. Waktu itu Tuhan juga belum memilih bangsa Israel, Israel belum ada, ya toh.
Dia hanyalah seorang hamba, kemudian dia mengandung janji Tuhan melalui Abraham. Kan itu anaknya Abraham. Abraham kan Tuhan kan janji akan memberkati keturunannya toh. Kan ada keturunannya Abraham di situ. Artinya dia mengandung janji Tuhan. Saudara, saya beritahu hari ini di dalam dirimu ada Kristus, ada janji Tuhan. Kau pewaris janji Tuhan. Sebagai pewaris, ketika engkau alami pergumulan, ketika engkau ditekan oleh masalah, ketika engkau alami penolakan, itu tidak akan menjauhkanmu dari anugerah. Anugerah itu, Yesus Kristus sang pribadi anugerah, akan menarik engkau kembali untuk dekat dengan apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan di dalam kehidupan saudara. Percaya, katakan amin. Ada sebuah lagu pujian saudara yang berkata gini. Saudara pasti pernah mendengarnya. Ajaib sungguh anugerahmu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasamu, layakkan ku menyembahmu. Ajaib sungguh hadirat selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatanmu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatap-Mu, penuh kemuliaan kekal. Oh, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatap-Mu, penuh kemuliaan kekal. Pujian ini berkata, terima kasih Tuhan Yesus, kau datang menghampiriku, kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Hagar diusir, dia dihina, dia ditolak, menjauh. Ketika dia menjauh dari Abraham, Abraham itu hidupnya mengandung janji Tuhan. Dia kemudian Sarah yang diusir, Sarah pun ditarik oleh malaikat Tuhan. Ini untuk mendekat kepada Abraham yang memiliki anugerah. Dia ditarik oleh anugerah untuk mendekat, tidak jauh daripada Abraham, pilihan Tuhan. Dapat anugerah untuk dipilih menjadi bapa atas segala bangsa, bapa orang percaya, keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut, menjadi perkasa di bumi, diberkati. Ditarik oleh anugerah, itu didekatkan kepada berkat. Hari ini kita tidak jauh daripada Yesus. Hari ini kita tidak jauh daripada Tuhan. Anugerah Tuhan akan terus membawamu dekat dengan janjinya. Anugerah Tuhan akan terus membawamu dekat dengan pribadi anugerah Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Saudara, kau lihat lagi pujian tadi berkata apa? Ayo kita bersyukur, saudara. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku
Ketatamu penuh kemuliaan kekal. Hari ini bukan engkau yang mendekat kepada Tuhan. Siapa kita bisa mendekat kepada Tuhan? Tapi Yesus yang menarik kita mendekat kepadanya. Oleh darah Yesus kita dilayakkan mendekat kepadanya. Bila kita ditarik Tuhan untuk mendekat kepadanya oleh anugerah, artinya kita ditarik mendekat kepada janji-janjinya, kepada kuasanya, kepada kesembuhannya, kepada segala yang baik yang ada dalam Tuhan, dalam kemuliaannya. Katakan bersama saya, anugerahnya telah menarik aku dekat dengan janji-janji Tuhan. 1, 2, 3. Anugerahnya telah menarik aku dekat dengan janji-janji Tuhan. Inilah keajaiban Tuhan. Ajaib, sungguh hadir anugerah menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasamu, layakkan menyembah. Ajaib sungguh hadirat selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatanmu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke dalam-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku. Oh, Kau tarik hidupku ke dalam-Mu, penuh kemuliaan kekal. Saudara, Tuhanlah yang menarik kita tinggal dekat di dalam hadirat-Nya, tinggal dekat dengan janji-janji Tuhan. Saudara, hari ini kita di dalam Yesus, di dalam Kolose pasal yang ke Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, tuh kan? Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Anugerah Tuhan telah membuat kita lepas dari kuasa kegelapan dan anugerahnya telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putra yang terkasih, yaitu Yesus Kristus in Christ. In Christ, kita di dalam Yesus Kristus hari ini, itu kita telah ditarik oleh anugerah. Oleh anugerah Tuhan, kita dibuat tinggal di dalam Kristus. Hidup kekal, kemuliaan Tuhan, kedamaian menjadi bagian kita, anak-anak Tuhan. Saya katakan amin. Oh, ini adalah kebaikan Tuhan. Tidak ada saudara yang bisa dan mampu membuat kita untuk mengalami anugerah Tuhan kecuali Yesus sendiri sang pribadi anugerah. Hari ini, anugerah yang sudah menarik saudara dari kubangan dosa. Anugerah juga akan mempertahankan saudara hidup di dalam segala kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan. Dia akan mempertahankan hidup saudara. Karena anugerahnya kekal. Karena anugerahnya itu dahsyat.
bagi saya dan saudara. Katakan amin. Itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sangat ajaib bagi saya dan bagi saudara. Saulus, dia seorang pendosa. Saulus itu dia menganiaya orang Kristen, menganiaya orang percaya Yesus, menganiaya orang pengikut Kristus. Dia menyetujui Stefanus dirajam batu, kemudian dia menuju Damsyik untuk menganiaya orang Kristen berikutnya, tapi di tengah jalan Tuhan Yesus Kristus menemui dia, bukan menghukumnya. Malah Yesus Kristus menyelamatkan Saulus. Saulus yang hidup dalam dosa. Bahkan firman Tuhan berkata, akulah orang yang paling berdosa di antara para rasul. Orang paling berdosa. Tetapi Yesus datang untuk menarik Saulus si pendosa ke dalam anugerahnya. Dan hari ini Tuhan menjadikan Saulus menjadi Paulus, menjadi rasul anugerah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Untuk engkau, dengan anugerahnya, engkau dapat ditarik dan alami segala kebaikan Tuhan. Abraham ditarik oleh anugerah. Sarah mengusir Hagar, sementara Hagar mengandung janji Tuhan, Ismail, tapi oleh malaikat Yahweh dipanggil untuk supaya kembali ke rumah Abraham. Ini anugerah yang menarik. Dia ditarik untuk tidak menjauh dari anugerah. Dia ditarik untuk tetap dekat dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendekat dengan janji Tuhan. Saudara, engkau ada janji Tuhan dalam hidup. Ada janji Tuhan dalam hidup. Tuhan akan membuat anugerahnya selalu mempertahankan engkau. Untuk selalu dekat dengan hadiratnya. Katakan amin. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan Yesus yang baik. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat dengan damai, dengan tenang. Sebab kami tinggal di dalam anugerah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Yesus buat segalanya. Buat kebaikan-Mu. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Under Grace people, hari ini engkau tinggal di dalam anugerah Yesus. Dan itu selama-lamanya tidak akan pernah beranjak daripadamu. Dalam nama Yesus, diberkati engkau. Malam ini tidur dengan istirahat tenang, diberkati Tuhan. Dan terimalah kuasa Tuhan yang menarikmu dekat kepadanya. Dalam nama Yesus, kau terima mujizat. Terima mujizat. Hagar diselamatkan dari keadaan stresnya, dari keadaan tertolaknya. Karena dia mengandung hadirat Tuhan. Engkau memiliki janji Tuhan. Engkau pewaris janji Tuhan bersama Yesus. Tuhan menarikmu selalu dari rasa kecewamu, dari kecemasan tekanan hidupmu, untuk engkau selalu tinggal dalam anugerah Tuhan yang baik. Dalam Yesus Kristus Tuhan, engkau diberkati. Semua katakan amin. Amin, amin, amin.